Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah eh, web framework ya. Nah, di mata kuliah ini saya akan menjelaskan ya bagaimana kita akan membuat sebuah aplikasi web ya dengan menggunakan framework. Nah, jadi secara teori saya udah jelaskan di modul praktikum ya. Nah, teman akan saya jelaskan kembali apa itu framework. Nah, framework sendiri dapat diartikan sebagai kerangka kerja, ya. Jadi, framework merupakan kumpulan library yang siap pakai yang dapat dimanfaatkan dalam membangun aplikasi tertentu, ya. Ya, aplikasi yang kita bangun itu adalah aplikasi web, ya. Oke. Nah, penggunaan framework identik dengan yang namanya MVC. Oke. MVC itu apa? Yaitu model, ya. Model, view, dan control. Oke. Nah, apa sih yang disebut dengan model? Nah, model ini mewakili yang namanya struktur data. Nah, apa yang disebut dengan struktur data? Nah, ya. Nah, jadi ketika kita membangun sebuah aplikasi web ya, kita membutuhkan data-data atau informasi di dalamnya. Nah, informasi dalam itu memiliki struktur ya, memiliki struktur yang disebut dengan struktur data. Lalu ada yang namanya view. View itu adalah bagian yang mengatur tampilan atau user interface-nya. Jadi, ketika kita membuat sebuah aplikasi web ya, tentu kita pasti akan melihat bagaimana bentuk tampilannya, warna tulisannya, warna tampilannya, segala macamnya. Itu diatur dengan melalui view. Sedangkan control yaitu sebagai jembatan. Nah, jembatan apa ya? Gak mungkin jembatan Suramadu ya. Jembatan itu menghubungkan antara model dan view. Nah, jadi untuk menghubungkan antara view dengan model yaitu dihubungkan dengan yang namanya control. Ya, controller ya. Oke. Secara teori saya udah bahas semuanya di file yang sudah saya share di Edmodo. Nah, sekarang saya akan uh, ajarkan saja ya secara praktikum ya, saya akan praktekkan. Nah, bagaimana membangun aplikasi web ini. Nah, dalam membuat aplikasi web yang berbasis framework ya. Nah, framework di sini saya gunakan yaitu framework Codenector, yaitu CI ya, Codenector. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan apa saja hal-hal yang kita butuhkan. Nah, dalam membangun aplikasi web framework ini. Nah, pertama ada yang disebut dengan web browser. Nah, semua kita tahu web browser itu apa. Web browser itu berarti seperti Google Chrome, ya. Ada lagi yang namanya ada UC browser, ada Opera dan segala macamnya. Lalu yang kedua yang kita butuhkan yaitu text editor. Nah, apa fungsi dari text editor ini? Text editor ini digunakan untuk tempat kita mengetikkan coding kita, mengetikkan perintah dan segala macamnya. Biasanya kita menggunakan text editornya itu seperti Notepad++. Ada lagi namanya Sublime Text. Jadi banyak macamnya ya. Jadi silakan nanti disediakan saja. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan namanya web server. Nah, web server ini ya gunanya adalah tempat kita membuat server sendiri ya di komputer kita sendiri itu. Nah, sebagai contoh ya, ketika kita membuka aplikasi Facebook, nah data-data kita semua itu tersimpan di dalam server di Facebook. Nah, di mana letak servernya? Yaitu pasti di suatu tempat ya servernya itu. Nah, begitu juga ya ketika kita membangun aplikasi web gitu ya. Jadi server kita itu berada di laptop kita sendiri. Nah, bagaimana cara membuat server di laptop kita sendiri? Maka kita membutuhkan sebuah aplikasi yang disebut dengan aplikasinya salah satunya adalah ya SAMPP. Ya, ada disebut dengan SAMPP. Oke, lalu selanjutnya ya ini tiga komponen utama dalam membuat aplikasi
web ya, berbasis framework. Nah, karena kita menggunakan framework ya, maka framework yang kita gunakan di sini adalah frameworknya bernama Coordinator. Oke, jadi sebenarnya framework itu banyak ya, contoh-contohnya ada Coordinator, ada Laravel, ada YI, dan segala macamnya. Itu bisa kalian pelajari. Namun di mata kuliah ini saya terkhusus menjelaskan tentang Coordinator saja. Nah, dan yang terakhir, nah, tentu ketika kita membangun sebuah aplikasi web, ya, membangun program, ya, apapun jenis program, tentu kita perlu mengetahui bahasa pemrograman apa yang kita gunakan. Nah, tentu kalau aplikasi web biasanya ya, yang kita tahu semua, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu menggunakan yang namanya PHP. Ya, berarti bukan pemberi harapan palsu ya, tapi hypertext preprocessor ya. Oke. Jadi semua bahan ini udah saya sediakan di Edmodo. Nanti silakan, bagi yang tidak ada nanti silakan dilengkapi saja. Untuk Coordinator itu sudah ada saya share di Edmodo, dan juga untuk desain template-nya ya, desain web kita itu juga sudah saya sediakan juga di Edmodo. Karena di sini saya nggak mungkin harus membuat dari awal itu, harus membuat dari desain web dulu gitu. Karena kalau misalkan kita bikin dari desain web dulu, nah itu nanti materi kita nggak akan sampai. Makanya desain template-nya saya sudah sediakan, jadi tinggal kita gunakan saja. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut ke praktikum kita. Oke. Nah, di sini ya, kita sudah download semuanya. Ya, kita sudah download semuanya untuk aplikasinya, itu untuk framework Coordinator-nya dan desain template-nya. Silakan ini download ya, silakan dilengkapi juga. Nah, saya akan coba perlihatkan ya, Nah, aplikasi-aplikasi yang bisa butuhkan ya, kita butuhkan seperti web browser, sudah tahu semua ya, Google. Kalau di sini saya menggunakan yang namanya UC Browser. Oke, lalu ada text editor. Ya, di sini saya menggunakan yang namanya Sublime Text. Jadi bentuk Sublime Text itu seperti ini. Oke, lanjut, saya untuk web server saya menggunakan yang namanya XAMPP. Di sini saya sudah XAMPP saya sudah sediakan. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jika dibuka akan seperti ini. Nah, ketika kita membuka sebuah XAMPP ya, membuka aplikasi XAMPP, biasanya ada nih beberapa poin yang harus kita aktifkan, yaitu ada Apache, ada MySQL, ada FileZilla, ada Mercury, ada Tomcat. Nah, ada 5 bagian ini. Nah, biasanya ketika kita buka itu biasanya ini stop semua nih. Artinya kita harus startkan semuanya dulu. Nah, karena di sini saya udah startkan otomatis sebelumnya, ya, maka yang perlu kita startkan itu cuma dua ini aja, Apache dan MySQL. Jadi dua ini aja yang kita startkan. Oke, Apache dan MySQL ini yang kita startkan. Oke, kalau ini udah start, maka di sini ada tandanya warna hijau ya. Oke, sekarang kalau udah selesai ini udah start, saya quit aja. Oke, kita lanjut kembali ya. Oke, bagian yang udah kita download. Nah, kalau 3 yang tadi itu udah terinstall, ya, ketiga bagian tadi udah terinstall, maka pertama kita akan coba dulu untuk menginstalkan Coordinator kita, yaitu framework kita ya. Oke, ini silakan kalian ekstrak. Nah, ketika kita udah menginstalkan XAMPP ya, otomatis akan terbikin folder ya, folder otomatis di lokal disk C kita. Nah, oke, ini saya kopikan ya, saya copy. Nah, kita harus ya di sini ya, ketika kita sudah menginstalkan XAMPP di laptop kita dan kita taruh di C ya, nah itu akan kebikin nama foldernya adalah XAMPP. Nah, setelah itu di XAMPP ini nanti silahkan dibuka, lalu ada yang namanya htdoc. Oke, ada yang namanya htdoc. Nah, di dalam htdoc inilah kita akan masukkan framework kita. Nah, silakan pastikan framework yang sudah kita ekstrakan di sini.
Oke, saya pastikan di sini. Jika sudah, maka kita bisa ganti namanya ya. Kita ganti namanya di sini. Saya akan ganti namanya si akad. Nah, jadi rencananya di mata kuliah ini saya akan bikin sebuah sistem yaitu disebut dengan sistem akademik, yaitu sistem yang akan mengelola kegiatan akademik di sebuah kampus, baik itu pengelolaan data mahasiswa, dosen, data mata kuliah dan segala macamnya. Makanya saya singkat namanya adalah si akad. Oke. Nah, silakan kalau ini udah selesai ya, kita buka. Nah, di dalam framework itu sendiri udah tersedia secara otomatis komponen-komponen yang kita butuhkan ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan di dalam framework ya. Framework itu dia terdiri dari 3, yaitu MVC, model, view, dan controller. Nah, di mana taruhnya? Yaitu dalam application ya. Nah, jadi dari 3 di sini. Controller. Nah, lalu ada namanya model di sini dan view. Jadi pada umumnya kita akan main di 3 bagian ini, yaitu controller, model, dan view. Nah, selanjutnya ya, ini sebenarnya sih ketika kita udah masukkan dia ke dalam XAMPP, dia itu udah bisa kita jalankan frameworknya. Nah, bagaimana cara menjalankan frameworknya? Nah, caranya adalah kita buka web browser kita. Nah, lalu kita ketikkan di sini localhost. Nah, kenapa harus localhost? Karena kita menggunakan server lokal kita, yaitu server kita berada di laptop kita sendiri. Makanya disebut dengan localhost. Jadi ketika XAMPP-nya kita udah aktifkan ya, 2 bagian yang tadi udah kita aktifkan, yaitu Apache dan MySQL udah aktifkan, maka localhost-nya bisa diakses. Namun kalau misalkan belum diaktifkan XAMPP-nya, maka localhost tidak bisa diakses. Oke. Sekarang setelah kita bikin localhost, maka kita bisa bikin di sini adalah nama folder kita tadi. Kita bikin nama folder kita tadi. Namanya itu adalah si akad. Oke, kita enter kan. Oke. Di sini dijelaskan ya, welcome to Codenector. Berarti kita sudah bisa mengakses framework Codenector kita. Nah, jadi sekarang kita sudah berhasil nih menginstal Codenector kita. Tinggal kita mau desain apa di sini, mau bikin apa di sini, jadi terserah gitu ya. Oke, saya akan jelaskan ya penggunaan dari MVC yang sudah saya jelaskan tadi ya, MVC. Nah, pertama saya akan bahas di bagian view dulu ya, bagian view. Kenapa saya tidak jelaskan di bagian model? Karena kita belum menggunakan struktur data ya. Struktur data di sini dimasukkan dengan database. Jadi karena kita belum menggunakan di pertama ini kita belum menggunakan database, maka kita belum menggunakan yang namanya model di sini. Ya, jadi di sini masih kosong modelnya. Oke. Jadi saya akan masuk dulu ke bagian yang namanya view. Ya. View seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. View ini berfungsi untuk sebagai interface ya, interface tampilan dari aplikasi web kita. Ya, aplikasi dari web kita. Sedangkan controller yaitu penghubung antara model dan view. Namun selain dari itu, fungsi controller juga sebagai media ya, media yang menjembatani view saja. Jadi ketika kita sudah mendesain view-nya sebaik mungkin ya, jadi ketika kita sudah mendesain interface-nya sebaik mungkin ya di view, namun kalau kita tidak panggilkan di dalam controller, maka dia tidak akan jalan. Ya, tidak akan jalan. Maka kita perlu menghubungkan view ke controller juga. Oke. Nah, oke. Yang pertama, saya akan coba buka text editor kita. Nah, karena di text editor ini kita akan mengetikkan perintahnya seperti apa nantinya. Oke, sekarang bagian text editor ini, silakan klik file, open folder, ya. Lalu kita pilih folder kita tadi, yaitu folder si akad, yaitu berada di XAMPP, htdoc, lalu si akad.
Oke, kita select foldernya. Oke, maka akan kebuka. Nah, seperti yang kita ketahui, letaknya itu berada di application ya. Dan ada view, di sini view, model dan controller. Oke, kita akan buka dulu yang namanya view. Nah, view ya. Nah, di bagian view ini, ya di bagian view ini dan di bagian controller ini ya. Nah, di sini ada namanya welcome PHP, welcome message PHP. Nah, ketika kita menjalankan sebuah aplikasi web ya, karena kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, artinya semua file atau project yang berkenaan dengan PHP itu disebut dengan file project penting. Ya, sebagai contoh di sini. Di controller, ya di controller itu ada namanya welcome. Nah, welcome di sini. Nah, welcome di sini itu bisa dikatakan berfungsi untuk memanggil welcome underscore message. Nah, welcome underscore message ini berada di mana? Nah, berada di view. Ya, berada di view. Kenapa? Karena di sini dia memberikan perintah this load view. Artinya dia akan mengambil data yang ada di view dengan nama filenya adalah welcome underscore message. Ya. Oke, sebagai contoh ya, ini saya hapus aja. Ini saya hapus. Oke, ini saya hapus saja. Oke. Nah, sekarang saya akan buka welcome message. Nah, jadi welcome message ini ya, isinya adalah tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari welcome message tadi. Nah, ini tampilannya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ganti gimana ya? Kalau kita desain tadi gimana ya? Oke. Sekarang saya akan coba ganti ya. Di sini saya akan bikin yang namanya sistem informasi akademik. Oke. Nah, itu saya ganti bagian titelnya ya. Oke. Sekedar penjelasan, bagian titel ini adalah menjelaskan nama file dari sebuah halaman gitu ya. Jadi nanti halaman ini akan bernama sistem informasi akademik. Oke. Sekarang saya lanjut. Nah, di sini ada tulisan welcome to Codenator. Saya akan coba ganti ya. Saya akan coba ganti menjadi welcome to Sistem Akademik Universitas Catur Insan Cendekia. Oke, bagian ini saya akan coba hapus saja. Ya, kita bagus hapus saja. Oke, saya ganti hai. Oke, ini bagian ini saya hapus saja. Nah, bagaimana tampilannya? Ya, bagaimana tampilannya? Oke, kita coba refresh di bagian sini. Nah, maka dia akan tampil seperti ini saja. Nah, jadi paham ya hubungan antar yang ada di controller ya, welcome ini ada di controller ini dengan yang ada di view. Jadi kalau ketika kita udah desain ya di view ya, kita taruh desain kita udah ada di view ya, di view. Nah, kita wajib memanggil dia di bagian controller. Nah, di mana bagiannya? Yaitu berada di bagian welcome. Nah, pertanyaannya, apakah nama welcome ini lalu nama welcome message ini boleh diganti? Ya, tentu saja boleh gitu ya. Sebenarnya nggak harus kita menggunakan kata-kata welcome. Kita bisa mengganti dengan nama apa saja. Oke, jadi seperti itu dasar untuk pengetahuan kita ya secara singkat dengan menggunakan framework Codenator. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke cara memasukkan desain template kita yang tadi, desain yang sudah saya bikin tadi ke dalam framework. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan fokus kepada penggunaan model gitu ya, penggunaan model. Untuk desain ini sudah saya sediakan ya. Tinggal nanti bagaimana caranya supaya kita bisa fokus ke bagian modelnya.
Oke, di sini bagian desain template sudah saya sediakan. Nah, desain template saya sudah sediakan. Oke, kita akan masuk, silakan di bagian desain template ini extract here. Oke, kita extract here di sini. Oke. Nah, jadi kalau tadi ya koordinator kita tidak ada tampilannya, artinya tampilannya hanya teks, berbentuk teks saja. Nah, sekarang kita akan memasukkan ya bagaimana caranya memasukkan desain template kita ke coordinator. Oke, setelah ini sudah selesai ya, setelah ini sudah di extract here. Nah, silakan ini dibuka. Nah, isi desain template kita itu adalah seperti ini. Ada asset, disk, SSC, RSRC, ada template dan segala macamnya. Ini sebenarnya sih saya tidak bisa menjelaskan, ya tidak bisa menjelaskan secara ringkas ya atau secara mendalam tentang desain template ini, karena kalau misalkan saya jelaskan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, gitu ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskannya. Namun kalau misalkan kalian ingin belajar, silahkan belajar secara otodidak atau bisa nanti nonton video tutorialnya ada di YouTube saya. Nah, oke. Sekarang saya akan masuk dulu ya untuk penggunaan template. Nah, di bagian sini ada yang namanya asset, disk, SSC, SRC. Nah, 4 komponen ini ya, 4 folder ini nah berfungsi untuk sebagai desain. Ya, sebagai desain, pengaturan desain seperti warna, tampilan, besar huruf tulisannya segala macamnya, ini adalah 4 ini, bagian 4 bagian ini. Oke. Pertama, silakan kopikan 4 folder ini ke dalam framework kita. Nah, di bagian mana? Silakan kembali dulu ke bagian siakat kita ya, bagian siakat kita tadi. Nah, di bagian siakat ini ya, silakan bikin folder lagi, folder, lalu bikin namanya adalah asset. Ya, seperti ini, asset. Oke, silakan pastikan dia di dalam folder asset yang tadi. Nah, 4 file yang tadi yang kita kopikan dari desain template, pastikan dia di dalam asset. Oke. Kalau seperti ini berarti kita sudah selesai nih. Kita sudah masukkan desain untuk template kita. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam tampilan kita lagi. Ya, masuk ke dalam tampilan kita tadi. Oke. Nah, di sini ya kita kembali lagi ke folder desain kita. Nah, folder desain kita ini. Nah, silakan nanti kopikan bagian login ya, bagian login. Jadi di dalam perancangan yang kita bikin ini selalu akan dimulai dengan login. Jadi sama seperti kalian mengakses misalkan Facebook ya. Ketika kita mengakses Facebook, tentu dia akan minta username, password kita segala macamnya. Nah, sekarang ada login di sini. Silakan kopikan login ini ke dalam application kita ini, lalu masukkan ke dalam bagian view. Jadi pastikan di bagian view. Oke, bagian view ya, bagian view. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian text editor kita. Nah, di sini tadi ya sudah ada welcome basic ya, tadi ya. Oke. Sekarang kita cari login yang tadi kita taruh. Kita berada dalam view tadi ya, bagian view. Lalu di sini ada login.html. Kita buka saja. Nah, ini kalau misalkan ya di dalam pemrograman itu ada namanya formatnya ya, kan ada formatnya. Ketika kita bikin sebuah file dari Word, maka formatnya adalah DOC. Kalau misalkan kita bikin file di Excel, maka formatnya adalah XLS. Nah, begitu juga dengan membuat sebuah file project dari web. Nah, biasanya akan menggunakan yang namanya formatnya adalah PHP. Nah, di sini untuk login sendiri itu menggunakan formatnya adalah HTML. Makanya kita harus bikin dia ke format PHP. Nah, bagaimana caranya? Silakan ini Ctrl A aja, Ctrl A, Ctrl copy ya. Lalu kita bikin sebuah file baru dengan klik kanan di bagian sini, new file, lalu kita pastikan. Nah, lalu selanjutnya kita simpan ya,
di dalam folder view ya, folder view, ingat ya, dalam folder view di dalam framework kita. Nah, silakan bikin di sini formatnya itu adalah login titik php ya. Jadi formatnya di sini adalah login titik php. Lalu kita save. Maka di sini sudah terbentuk login titik php. Nah, login HTML-nya gimana? Login HTML-nya nanti silahkan kita hapus saja ya. Oke, saya kembali lagi ke folder view tadi. Nah, bagian login ini saya hapus saja. Oke. Nah, untuk welcome message juga saya hapus saja karena kita tidak butuh itu, karena kita punya desain kita sendiri. Kita hapus saja. Oke. Kembali lagi ke text editor kita. Nah, welcome message kita close saja. No. Oke, bagi login juga kita close, no. Nah, oke. Di sini ya, di sini login kita. Jadi, ketika saya akan menjalankan program aplikasi saya, maka yang muncul itu adalah from login ini, halaman login ini ya, halaman login ini. Ya. Kalau saya perlihatkan ya, bentuk desain dari halaman login ya, kita kembali lagi ke desain template kita tadi. Nah, kalau saya coba buka file login ini, nah bentuk tampilannya seperti apa? Nah, saya coba buka ya. Saya double klik di sini. Tampilannya itu adalah seperti ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini nih. Ya. Jadi ini tampilan login kita nantinya. Nah, tapi ini kan masih dalam desain saja gitu ya, belum masuk ke dalam connector kita. Jadi masih tampilan saja. Nah, bagaimana caranya supaya dia masuk ke dalam framework kita? Oke, tadi kita sudah masukkan ya, kita kembali ke text editor, udah masuk ya, kita udah ganti formatnya menjadi login.php. Nah, sekarang kita hanya tinggal panggil saja, tinggal panggil saja login.php ini melalui controller ya, melalui controller. Di sini ada welcome.php ya. Nah, di sini ada welcome.php. Maka kita tinggal panggil saja di sini ya, kita ganti dengan nama login. Nah, setelah itu kita akan coba lihat desainnya seperti apa ya. Ini dia bentuknya tadi ya. Ini masih menggunakan welcome message tadi, tapi welcome message tadi udah kita hapus, kita ganti dengan desain kita. Saya akan coba jalankan. Nah, maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Ya, kenapa seperti ini? Seperti yang saya bilang tadi, dalam desain template ya, dalam desain template kita itu membutuhkan pengaturan desain. Nah, pengaturan desain itu berada di 4 folder ini. Ya, 4 folder ini. Nah, tadi kita sudah masukkan ya, 4 bagian ini ke dalam connector kita ya. Kita sudah masukkan ke bagian connector kita, yaitu di bagian aset ini ya, kita aset ini. Namun kita belum menyambungkan antara bagian ini dengan login kita yang tadi kita ya. Jadi belum kita sambungkan. Nah, bagaimana cara menyambungkannya? Cara menyambungkannya itu berada di bagian link. Ya, di bagian yang saya blok ini ya, itu cara menyambungkannya gitu ya. Nah, untuk bagaimana cara menyambungkannya? Nah, cara menyambungkannya cukup sederhana ya, cukup sederhana. Nah, kalau sebelumnya ya, di sini ada a href asset image cc. Nah, di sini saya hanya menyambungkan dia berada dalam satu folder ya. Jadi dia berada di dalam satu folder yang sama nih, antara login dengan desain template kita tadi itu berada dalam satu folder yang sama. Sekarang ketika kita menggunakan framework, dia berada di folder yang berbeda gitu ya. Nah, cara memanggilnya adalah ya, kita hanya perlu menambahkan yang namanya di sini buka kurung tanda tanya php ya. Lalu kita bikin di sini echo ya, lanjut ada namanya base URL, lalu titik, nah kutip 1, lalu kita bikin lagi ya. Nah, coba kita perhatikan dulu di sini ya, kita perhatikan dulu di sini. Nah, oke, di sini ya
di sini nama foldernya adalah asset. Nah, di sini ada lagi nama aset. Kenapa seperti itu? Karena untuk dapat memanggilnya sih nggak harus namanya aset, tapi pada umumnya orang membuatnya adalah aset. Berarti kita harus mengakses asetnya dua kali di bagian sini. Ya, karena di sini dia memanggil di bagian image-nya ini memanggil aset juga gitu ya. Nah, sekarang saya bikin lagi ya. Seperti ini. Aset. Oke, seperti itu. Aset seperti ini. Nah, baru setelah itu di bagian akhir ya, bagian akhirnya ini kita tutup lagi. Tandanya tutup. Oke. Jadi cara memanggilnya cukup simpel. Jadi di bagian ini ya, di bagian ini cuma bagian ini doang nih. Ya, bagian ini doang. Nah, cuma kita bikin bagian ini dan bagian akhir ini saja. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah, untuk supaya tampilan kita terlihat ya, kalau tadi tampilan kita tidak terlihat ya. Nah, kita perlu menambahkan yang namanya echo base ini atau memanggil folder aset. Nah, caranya ini saya blok ya. Saya blok sampai garis miring. Saya kopikan. Nah, ketika kalian melihat yang namanya link href seperti ini ya, link href seperti ini. Nah, ini artinya ada namanya style.min.css. Nah, artinya di sini dia itu memanggil file desain kita. Nah, untuk memanggil file desain itu biasanya sih menggunakan nama filenya adalah CSS. Ya, menggunakan nama filenya adalah CSS. Ada lagi nama filenya itu adalah JavaScript. Ada lagi JSS gitu, JS ya. Nah, jadi banyak macamnya untuk desain template itu. Nah, itu bisa kalian pelajari nanti. Oke. Nah, ini bagian ini ya. Bagian ini kita copy saja ya sampai garis miring, saya kopikan saja. Lalu di bagian ini ya, di bagian bawah sini saya pastikan. Nah, di bagian akhirnya, di bagian .css-nya, saya tutup, kasih kutip, terus tandanya tutup. Oke, seperti itu saja. Nah, kita cari lagi nih. Ya, kita cari lagi mana yang butuh. Nah, seperti ini. Ada lagi aset di sini nih. Ada lagi aset di sini. Kita pastikan lagi. Lalu kita tutup lagi dianya. Kutip, tandanya tutup. Oke, kita cari lagi. Masih ada enggak? Nah, di sini masih ada. Kita paste lagi. Ya, kita paste lagi. Lalu di sini kita tutup. Tandanya tutup. Oke, kita cari lagi, masih ada nggak? Di sini ada lagi aset ya, ada lagi aset di sini. Saya pastikan lagi. Nah, lalu di akhirnya kita tutup. Nah, lanjut kita cari lagi sampai tidak ada lagi yang tersisa gitu ya. Jadi misal caranya adalah itu kita coba cek di sini apakah ada dia menggunakan yang namanya foldernya ada aset atau pengguna nama foldernya adalah disk ya, seperti bagian atas ini disk segala macam itu coba dicek kembali. Nah, kita coba cari lagi ya, sudah tidak ada. Nah, sekarang di sini bagian terakhir ini juga kita harus tambahkan paste. Nah, di bagian JS akhirnya ya, bagian akhirnya kita kasih kutip, tandanya tutup. Oke, paste lagi bagian akhirnya, kutip lagi, tanda tanya tutup. Oke, di sini juga. Oke, di bagian akhir JS, tanda kutip, tanda tanya tutup. Oke, nah silakan nanti dicek semua. Nah, di dalam pemrograman PHP ya, PHP itu dia bersifat sensitif ya. Jadi hampir sama dengan wanita ya, sangat sensitif sekali. Nah, jadi harus diperhatikan ya, titik komanya, kutipnya, segala macamnya harus diperhatikan karena tinggal titik koma saja dia bisa jadi error. Ya, jadi harus dicek kembali semuanya. Oke. Karena ini rasa saya udah cukup ya, rasa saya juga udah cukup. Kita tidak perlu menambahkan hal-hal yang lainnya ya. Saya udah cek semuanya. Nanti kalian bisa cek kembali kalau masih ada kekurangan. Oke. Nah, sekarang saya akan coba tes apakah tampilannya nanti muncul atau tidak. Saya akan coba jalankan.
Oke, di sini masih ada kata-kata errornya, yaitu call to undefined function base underscore URL. Nah, biasanya di sini kita perlu yang namanya mengatur konfigurasi di dalam framework kita. Jadi ada pengaturan konfigurasi di dalam framework. Oke, jadi kita harus mengatur konfigurasinya ya. Oke, kita kembali ke dalam codingan kita, ya, ke bagian codingan kita. Nah, untuk mengatur konfigurasi untuk supaya dia bisa mengakses ya, dia bisa mengakses folder aset kita, maka kita perlu membuat yang namanya konfigurasi ya. Kita atur konfigurasinya dulu. Nah, konfigurasinya itu terletak di dalam folder config ya. Ada folder config di sini. Silakan diklik. Nah, selanjutnya ambil yang namanya filenya adalah auto load. Oke, silakan dibuka. Nah, di bagian auto load ini kita akan coba cari yang namanya adalah helper. Ya, kita coba cari bagiannya helper di sini. Oke, ya, auto load helper. Nah, di bagian auto helper ini kita tambahkan namanya adalah URL. Oke. Oke. Di sini kita sudah tambahkan URL ya. Oke. Sekarang kita akan coba apakah sudah bisa jalan atau tidak. Kita cobakan. Oke. Nah, sekarang berarti tampilan desain web kita sudah berhasil untuk tampil. Nah, jadi di pertemuan kali ini saya sudah ajarkan bagaimana menginstal frameworknya ke dalam SAMPP kita ya. Nah, saya juga sudah jelaskan apa itu penggunaan dari model, view, dan controller. Saya juga udah praktekkan juga cara menambahkan desain web yang sudah saya sediakan ke dalam framework. Nah, nanti ini silahkan kalian praktekkan, silahkan kalian cobakan ya. Nah, untuk bahan-bahannya sudah ada di Edmodo, silahkan dicobakan sambil dengan melihat tutorial video ini. Oke, saya cukupkan pertemuan sampai saat ini. Silahkan nanti dipelajari. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.